Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di kalian? Jelas Ibu. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Statistika Matematika pertama ya buat kalian ya di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Oke, kenapa saya mau bertemu dengan semua kelas gitu ya? Jadi saya minta kemarin perwakilannya cari satu waktu yang memungkinkan semua kelas bisa hadir supaya saya bisa memaparkan, karena ini pertemuan pertama, mungkin ada beberapa kontrak kuliah yang harus kita sepakati bersama, walaupun misalkan udah ada yang kemarin sudah kuliah gitu ya, dan sudah bisa akses e-kuliahnya dan menonton video gitu ya. Di situ ada beberapa kontrak kuliah juga, tapi itu kontrak kuliah yang tahun lalu gitu ya. Walaupun secara materinya sama, tapi ada hal-hal yang mungkin kita harus sepakati ulang untuk kalian gitu ya, bukan yang tahun lalu. Jadi kenapa saya mau adakan Zoom untuk bisa membahas dengan semua kelasnya. Oke, kemarin kelas A itu yang mengulang ya, kelas A yang kurikulum lama, lalu kelas B itu kita kuliah hari Rabu ya, kemarin ya, atau Selasa? Saya lupa. Rabu Ibu kemarin. Kelas B hari Rabu. Iya Bu. Oke, kelas B hari Rabu. Kelas C itu hari Jumat ya. Kelas C hari Jumat pagi. Kelas A yang awalnya hari Sabtu, saya pindahin ke hari Jumat siang, jam 1 ya. Benar ya? Karena ini baru minggu pertama, saya belum hafal semua kelas. Kemarin aja ada kelas yang saya lupa, ternyata kemarin gitu ya, bukan hari ini. Jadi, untuk yang kelas A, sudah sepakat ya, kita akan pindah di hari Jumat jam 1, nggak lagi hari Sabtu sore gitu, karena saya tahu walaupun kita kuliahnya online, tapi kelas hari Sabtu sore itu banyak halangannya ya. Kalian pasti udah males juga hari Sabtu kuliahnya kuliah StatMat lagi, jamnya menjelang maghrib lagi gitu ya. Itu waktu-waktunya kalian untuk bisa me time sebenarnya, tapi harus kuliah StatMat. Jadi saya ingin kita lebih efektif, jadi saya pindahkan saja hari Jumat jam 1. Walaupun kemarin ada yang melapor, ada 2 orang yang berhalangan ya, karena bentrok dengan kuliah lain. Tapi nggak apa-apa, paling nggak nanti kalian bisa akses e-kuliahnya, seperti itu. Nah, ini adalah kuliah pertama, materinya sudah saya share juga di kuliah untuk semua kelas. Kemarin saya minta untuk kelas yang belum kita kuliah di kuliahnya, sudah saya share juga video dan modulnya, ya sudah dibaca, sudah dilihat. Ya, di situ ada kontrak kuliah dan materinya. Sebagian besar materinya itu sama seperti kuliah StatMat sebelumnya. Cuman mungkin ada beberapa nanti mungkin soal latihannya yang akan saya ganti gitu. Lalu beberapa kontrak perkuliahan juga mungkin akan saya sesuaikan. Tapi sebagian besar, saya ulangi, materinya itu sama. Artinya saya sudah share di YouTube saya ya. Jadi kalian kalaupun misalkan saya kelupaan untuk memasukkan ke e-kuliahnya atau terlambat masukin ke e-kuliahnya, sebenarnya kalian udah bisa pelajari materinya dari YouTube. Sudah saya share di YouTube, jadi kalian bisa tonton ulang. Dan saya nggak akan Zoom setiap minggu seperti ini, gitu ya. Karena saya akan mereview saja nanti materi-materi yang sekiranya saya perlu review atau kalian perlu review, nanti saya akan review ulang atau bahas ulang gitu ya, hal-hal apa saja yang kalian tidak paham di jam sekarang. Berarti hari Kamis jam 1 itu adalah waktu kalian untuk nanti kita bisa Zoom bareng-bareng. Kalau saya ganti lagi, nanti kalian susah lagi cari jadwalnya untuk semua kelas. Ya, jadi tadi saya tekankan bahwa nggak setiap minggu saya akan Zoom, tidak gitu ya. Jadi mungkin nanti kita sebelum UTS atau sebelum UAS atau misalkan di tengah-tengah minggu pertemuan ke-3 atau ke-4 saya akan mereview ulang materi-materi yang sudah saya sampaikan di kuliah. Karena saya juga paham gitu ya, sulit untuk kalian untuk bisa belajar sendiri, apalagi mata kuliahnya statistika matematik.
hal yang sangat sifatnya teoritis sekali, gitu ya. Masih mending kalau yang mata kuliah yang sifatnya aplikasi, kalian udah rada-rada kebayang mungkin. Kalau ini mah ya nggak ada angkanya, ya cuman rumus gitu ya, terus kalian suruh belajar sendiri. Saya bisa paham kalau misalkan nanti banyak yang kesulitan gitu. Jadi saya sebisa mungkin membantu kalian. Salah satunya adalah dengan mengadakan review materi yang nanti akan saya adakan mungkin setiap 3 atau 4 kali pertemuan, nanti kita 1 kali Zoom gitu ya. Jadi tapi yang pasti nanti sebelum UTS dan sebelum UAS itu pasti saya akan adakan Zoom untuk mereview keseluruhan materinya. Ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, sudah muncul screen saya belum? Sudah, Bu. Sudah ada, Ibu. Oke. Oke, ini juga sudah saya share juga. Mungkin kalau yang mengulang, kalian juga sudah punya modulnya mungkin ya. Jadi bisa dipakai juga modul yang dari Bu Ari gitu. Karena kurang lebih saya juga ambilnya dari sana gitu ya. Buku acuannya adalah buku Hope and Craig. Jadi kalian bisa download, sebenarnya bisa cari buku Hope and Craig. Kalau kalian baca bukunya Hope and Craig, apa yang menjadi materi kita itu cuma beberapa chapter saja, cuma beberapa bagian saja gitu ya, yang kita bahas di StatMat 1. Jadi masih banyak chapter-chapter lain yang nanti harus kalian pelajari secara mandiri ataupun nanti kita bahas di lanjutannya di StatMat 2. Sebentar, ini siapa yang... Oke. Jadinya adalah kalau kenapa StatMat menjadi penting untuk kalian pelajari gitu ya, karena kalian sebagai mahasiswa di Prodi Statistik, jadi sangat penting buat kalian untuk bisa paham secara konseptualnya seperti apa gitu ya. Apa yang membedakan mahasiswa Prodi Statistik sama mahasiswa prodi yang lain. Kalau prodi yang lain, even itu misalkan kalian tanya atau punya teman yang di Vkom misalkan ya, atau yang di ekonomi, atau yang di psikologi, atau yang di bahasa, itu semuanya belajar statistik. Ya, jadi setahu saya nggak ada jurusan yang nggak belajar statistik, semuanya belajar statistik. Berarti harus ada pembeda antara kita dengan mereka. Nah, kalau mereka itu hanya sifatnya aplikatif, hanya mengaplikasikan statistiknya, nah sedangkan kita udah nggak bisa lagi aplikatif, kalau kayak gitu sama dong sama mereka, gitu ya. Nah, makanya kalau kita harus paham secara konsep teorinya, kenapa sih misalkan rumus rata-rata itu sigma X per N misalkan. Pada saat kalian belajar Metstat yang kalian tahu, oh untuk mencari rata-rata, atau misalkan ini juga kalian pelajari waktu SMA ya, mencari rata-rata itu rumusnya sigma X per N. Kenapa bisa sigma X per N? Itu yang kita pelajari di StatMat. Jadi gabungan antara statistika dan matematiknya. Jadi nanti banyak mengenai penurunan rumus, penjelasan, aljabarnya, misalkan ya. Jadi sangat penting buat kalian untuk bisa memahami secara konsep teoritisnya. Jadi ini silahkan dicari bukunya ya, walaupun sekarang saya yakin ini pasti ada edisi yang terbarunya. Ini saya masih ambil yang tahun 2005 ya. Sekarang mungkin sudah ada yang edisi revise-nya yang paling terbaru tentang bukunya Hope and Craig. Buku pengayaannya silakan juga dicari. Nah, ini mata kuliah prasyaratnya adalah PTP, pengantar teori peluang, karena kita akan melanjutkan atau penting buat kalian juga untuk bisa punya basicnya dulu sebelum kita belajar StatMat, yaitu PTP dan kalkulus sebenarnya. Kalau nanti kalian kesulitan di kalkulusnya, nanti mungkin lupa lagi bagaimana cara integral, bagaimana cara menurunkan sebuah persamaan, nanti dibuka lagi catatannya gitu ya, dan juga mengenai teori peluangnya, pengantar teori peluang. Karena di StatMat, khususnya di StatMat 1, kita akan banyak membahas mengenai distribusi peluang, baik itu yang sifatnya diskrit maupun yang sifatnya kontinu. Ya, bagaimana membedakan diskrit dan kontinu itu juga sebenarnya sudah dibahas di pengantar teori peluang ya. Apa saja distribusi peluang di perubahan acak diskrit, lalu distribusi peluang di perubahan acak kontinu, itu juga sudah dibahas sebenarnya.
Jadi di Startmat hanya melanjutkan saja. Oke, ini komponen penilaiannya ada kuis, tugas, UTS, dan UAS. Saya kasih bobotnya kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Karena ini sifatnya adalah kontrak, jadi ini saya tawarkan ke kalian, silakan kalian bisa menyetujui atau tidak menyetujui atau memberikan pendapatnya, boleh. Misalkan mau menyepakatinya berapa persen, silakan. Asalkan nanti alasannya bisa saya terima, mungkin nanti saya bisa pertimbangkan. Sementara yang saya buat ada seperti ini, UAS, UTS, tugas, dan kuis. Tugas bobotnya lebih besar daripada kuis, dan kuis tentunya nanti karena sifatnya kuis, pasti saya tidak akan beritahu kapan kita akan kuis. Ya, jadi ya kalian harus prepare saja, setiap saat saya akan adakan kuis. Bisa jadi setelah kuliah, misalkan nanti tiba-tiba, maksudnya di jam kuliah ya, tiba-tiba tugasnya akan saya gantikan dengan kuis, diminta upload pada saat jam kuliah misalkan, dan seterusnya. Jadi kuis ini sifatnya insidental dan saya nggak akan beritahu waktunya kapan. Beda dengan tugas. Kalau tugas, biasanya saya kasih waktunya 1 minggu. Ya, kecuali mungkin seperti yang tugas minggu ini untuk yang kelas angkatan 2020 itu saya kasih tugasnya 1 minggu, kecuali untuk yang angkatan di atasnya ya. Dan pengumpulan tugasnya ini saya tekankan ya, jadi 1 minggu tadi pengumpulannya saya setting kuliahnya itu adalah sebelum jam kuliah kita mulai. Jadi kalau kalian mulainya adalah jam 9 hari Selasa, ya, kalian nggak akan bisa upload di hari Selasa minggu depannya jam 9.01, udah nggak bisa. Jadi maksimal upload itu sebelum jam perkuliahan berikutnya dimulai. Kalau kita mulai jam 9, berarti batas maksimalnya adalah jam 9. Kalau kuliah jam 1, berarti batas maksimalnya adalah jam 1. Ya, dan saya tidak menerima pengumpulan tugas lewat selain e-kuliah. Biasanya suka ada yang nyusul-nyusul karena sudah ditutup, lalu japri ke saya, nge-line atau nge-WA, mengirimkan tugas atau nge-email gitu ya. Saya tidak akan terima karena sudah saya sampaikan dari sekarang di pertemuan pertama, pengumpulan tugas hanya lewat e-kuliah. Kalau kalian ternyata nggak bisa upload karena sudah ditutup, ya sudah, berarti saya akan anggap itu menjadi atau kalian tidak mengumpulkan tugasnya. Ya, jelas ya. Jadi itu aturannya. Jadi nggak ada lagi yang nanti menjapri saya mau mengumpulkan tugas. Kecuali beda bahasanya kalau misalkan ada masalah di kuliahnya. Ya, tapi biasanya kalau masalah kuliah itu masalahnya nggak cuma 1 orang 2 orang, biasanya banyak. Ya, kalau cuma 1 orang 2 orang berarti saya anggap itu cuma masalah mungkin karena koneksi kaliannya misalkan, dan itu pun saya kasih spare waktunya 1 minggu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kalian tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi jangan, kalau saran saya jangan di akhir-akhir mentang-mentang tugasnya dikumpulin paling lambat minggu depan, jadi kalian ngumpulnya minggu depan gitu. Ternyata pas minggu depan kuliahnya bermasalah. Nah, hindari yang seperti itu. Oke, lalu UTS dan UAS seperti ini. Silakan, apakah sepakat dengan komponen penilaian seperti ini? Sepakat? Tidak ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau tidak ada, saya anggap kalian sepakat. Jadi saya berusaha setransparan mungkin nanti di nilai akhir. Jadi saya akan berikan berapa rekap nilai kuis kalian, berapa rekap nilai tugas kalian, nilai UTS dan UAS. Jadi kalian bisa menghitung sendiri nanti. Sesuai nggak nilai yang saya dapatkan dengan nilai komponen setiap komponennya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak sesuai, saya sangat terbuka kalian mengkonfirmasi itu pada saya.
ya. Jadi nanti di cross check benar nggak perhitungan saya, jangan-jangan saya yang keliru dalam nanti mencari nilai akhir. Jadi ini kalian tulisin, ingat-ingat, dan nanti cross check di akhir benar nggak saya menentukannya berdasarkan komponen penilaian di sini. Kalau misalkan nanti saya melakukan perubahan, pasti saya mengkonfirmasi ke kalian. Misalkan nih, ternyata tugas yang saya berikan misalkan banyak, sehingga atau saya tidak melaksanakan kuis misalkan ya, karena ada hal tertentu, misalkan saya nggak melakukan kuis di satu semester ini. Otomatis nanti ini akan berubah. Berarti nanti kemungkinan komponen kuisnya saya tambahkan ke tugas. Berarti tugasnya nanti 30%. Gitu. Jadi nanti ini kalaupun misalkan saya melakukan perubahan, saya akan mengkonfirmasi ke kalian supaya tujuannya adalah kalian bisa menghitung ulang sesuai nggak dengan apa yang kalian dapatkan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saya berusaha setransparan mungkin pada kalian gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang nggak sesuai, saya sangat terbuka kalau kalian mau komplain gitu ya. Mungkin itu juga kesalahan saya, mungkin karena saya harus menghandle cuma 1 orang 2 orang gitu ya. Nanti saya akan revisi dan saya akan cross check ulang, bener nggak nilai kalian segini. Kalau misalkan di UAS-nya, kenapa nilai UAS kalian segini ya? Misalkan padahal kalian merasa jawaban kalian benar, itu kalian berhak untuk meng-cross check pada saya. Ya. Lalu kalau yang tahun lalu tuh suka ada yang meminta Bu tugasnya dikembalikan lagi, atau misalkan pada saat kuis atau UTS, UAS itu dikembalikan lagi. Terus terang dengan adanya kuliah online seperti ini, kalau di kertas saya enak ya nyoret-nyoretnya ya. Kalau kalian kuliah offline lalu kalian ngumpulin tugas di kertas, saya dengan gampang bisa meriksanya. Nah, kalau online ini saya meriksanya nggak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa balikin lagi ke kalian misalkan poin nomor 1 berapa-berapa, karena nanti rekapnya agak sedikit berbeda pada saat saya memeriksa kalian dengan tugasnya yang offline. Tapi nanti rinciannya akan saya berikan di kuisnya berapa, tugasnya berapa, UTS-nya berapa, dan UAS-nya berapa. Dan tugas nggak akan saya kasihkan karena mungkin itu akan menjadi bahan untuk soal UTS dan UAS. Ya, saya mungkin akan mereview beberapa soal saja, tapi tidak semua soal akan saya bahas ulang. Ya, misalkan tadi saya bilang saya akan melakukan Zoom beberapa kali. Nah, itu salah satunya adalah kita akan bahas tugas yang kalian kumpulkan, dan saya tidak akan bahas satu persatu ya. Saya akan random siapa saja yang mengumpulkan, dan kita cek bersama apakah yang dikerjakannya sesuai atau tidak. Oke, lalu ini outline materinya. Jadi dari mulai ekspektasi, varians, fungsi pembangkit momen, sampai terakhir adalah masih tentang ekspektasi, tapi bentuk ekspektasinya yang lain. Jadi di Statma 1 ini kita akan ngubek-ngubeknya tentang ekspektasi dan varians. Kenapa? Karena itu yang menjadi poin penting pada saat kita belajar Statma sebenarnya. Ya, mau apapun distribusinya, endingnya adalah sebenarnya mencari ekspektasi itu adalah rata-rata dan variansi. Ya, jadi ini kurang lebih materi yang akan kita bahas, dan tadi saya bilang juga setiap materinya videonya sudah ada di YouTube ya. Jadi sebenarnya kalian bisa aja belajar sendiri juga karena rasanya saya sudah menjelaskan dengan sangat detail gitu ya di video. Silakan, ada yang mau didiskusikan dulu? Bu mau nanya boleh Bu? Boleh, silakan. Ini Bu untuk untuk kelas A ini Ucup konfirmasi aja, untuk kelas A itu pindahnya ke Jumat jam 1 siang ya Bu? Ucup kelas A tuh ada 2 Cup. Kamu berarti yang lama ya Cup? Iya Bu, yang lama. Ucup. Yang Senin ya? Iya, enggak Ibu. Ucup nggak tahu sih Bu, soalnya di Ekul Ucup pilihnya kelas A aja gitu. Jadi ya, Ucup kelas A itu ada 2 Cup, ada yang angkatan 2020, ada yang angkatan lama. Nah, kalau angkatan lama itu yang hari Senin Cup, kemarin. Oh iya Bu, tapi Ucup kemarin
lihat di jadwalnya itu hari Sabtu. Enggak, Yang hari itu Sabtu. kelas A yang baru, Cup, yang angkatan 2020. Kamu masuknya kelas A yang kurikulum lama, berarti yang hari Senin. Oh, yang hari Senin ya, Bu? Berarti kemarin udah masuk dong, Bu? Ya memang udah. Ucup itunya nyatetnya di jadwal hari Sabtu, Bu. Nah, kamu lihat yang kode mata kuliahnya, Cup. Kalau depannya M, startmatnya, itu berarti yang kurikulum lama yang kamu. Kalau yang depannya F, itu adalah yang kurikulum baru, yang buat angkatan 2020. Ya, kan Ucup masuk grup yang lainnya yang cuman ber-6, kan? Ya, Bu, cuman ber-6. Ya, itu berarti kelas yang hari Senin. Kalau itu mah nggak diubah sih, tetap hari Senin saja. Oh, hari Senin jam berapa, Ibu? Lihat jadwal, Cup. Siap, Bu. Ya, jadi buat yang tadi diubah itu adalah kelas A yang angkatan 2020 ya. Oh yang iya. Di jadwalnya hari hari Sabtu sore itu berubah jadi hari Jumat. Iya, Bu. Berarti Ucup kemarin dianggapnya gak masuk berarti ya, Bu? Iya, betul. Ya, Bu, gak apa-apa. Oke ya. Iya, Bu. Siap. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, ini kontraknya, kontrak kuliahnya. Tadi kita akan kuliahnya pakai e-kuliah 2 ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya, kita akan pakai e-kuliah 2. Pastikan kalian sudah bisa akses e-kuliahnya. Pas yang minggu lalu saya cek, sebagian besar sudah bisa akses e-kuliah 2. Ya. Lalu nanti setiap perkuliahan saya akan beri materi, saya akan beri video. Ya, saya akan beri materi, lalu kalian harus isi attendance-nya atau kehadiran kalian, itu sudah saya setting sampai nanti kita UAS, jadi sudah ada 16 kali pertemuan, dan kalian harus melakukan absen di jam kuliahnya. Ya, plus saya juga siapkan itu forum itu wajib kalian isi, biasanya saya forum itu isinya adalah silahkan kalian tuliskan materi-materi apa saja yang kalian tidak pahami di materi yang sudah saya berikan. Gunanya buat apa? Gunanya adalah nanti akan saya bahas pada saat melakukan review pada saat Zoom seperti ini. Jadi pada saat Zoom, saya nggak akan bahas ulang materi, nggak akan menjelaskan seperti di video, tapi lebih banyak kita berdiskusi. Hal-hal apa saja yang kalian nggak pahamnya. Ya. Nah, forum ini saya buka, nggak saya batasi waktunya, jadi karena tadi kalau kita pakai online ini menjadi sangat fleksibel ya, kalian belajarnya gitu, dan bisa diakses kapan saja. Pada saat kalian baca materinya atau tonton videonya, lalu ada yang nggak paham, langsung kalian tulisin di forum supaya nggak lupa. Gitu. Jadi kenapa saya nggak batasin, supaya tadi membuat kalian menjadi fleksibel. Pada saat nemu nanti yang nggak paham, tulisin di forum, nanti pada saat kita Zoom, saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tuliskan di forum. Gitu. Kalau misalkan nanti ada temennya yang bisa menjawab pertanyaan temennya yang ditulisin di forum, boleh kalian melakukan diskusi di situ. Kalian jawab gitu ya. Nanti tugas saya adalah mengkonfirmasi jawaban-jawaban itu, atau yang sekiranya masih simpang siur gitu ya, yang masih belum paham, nanti kita coba diskusikan bersama. Jadi itu adalah gunanya forum ya. Jadi jangan dikosongin forumnya. Kalau forumnya kosong, nanti saya anggap kalian sudah ngerti semua. Gitu. Jadi hal-hal kecil yang kalian nggak pahami, silahkan tulisin di situ. Ya, saya berusaha untuk membantu kalian gitu ya dengan cara seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri tidak mau membantu diri kalian sendiri, misalkan merasa sudah paham padahal nggak paham gitu ya. Jadi ya sudah, saya anggap kalian paham dan nggak akan saya jelasin lagi nanti pada saat ada Zoom gitu. Jadi silahkan nanti pelajari masing-masing gitu, karena saya yakin setiap orang
apalagi dengan online seperti ini, mungkin ada hal yang si A mah ngerti bagian ini, tapi si B belum tentu gitu ya. Jadi forum itu adalah tempat kita berdiskusi. Jadi nanti patokannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bahas atau saya luruskan nanti kalau misalkan ada yang pemahaman kalian yang kurang tepat, nanti saya akan bahas pada saat Zoom. Ya, dan kalau ada yang lupa mengisi attendance, saya nggak akan ingetin kalian karena kalian sudah besar gitu ya, nggak akan saya ingetin lagi dan kalian harus punya tanggung jawab sendiri. Kalau ada yang lupa tidak mengisi attendance, itu akan saya anggap tidak hadir. Ya, jadi jangan lupa setiap kali jam kuliahnya itu silakan kalian isi kehadiran karena nanti di ending saya akan merekap dan kalau ada yang kehadirannya kurang dari 80%, konsekuensinya adalah tidak boleh mengikuti UAS. Ya, jadi sudah saya ingatkan di sini, saya nggak akan nanti reminder lagi siapa yang belum ngisi absen, jadi itu sudah menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Dan konsekuensinya, kalau kalian lupa mengisi, walaupun kalian ikut kuliahnya, misalkan, atau kalian buka kuliahnya di jam kuliah, maka saya akan anggap kalian tidak mengisi kehadiran, berarti tidak masuk. Jadi nanti kalian pada saat mau UAS bisa meng-cross-check sendiri, saya nggak masuknya berapa kali ya, atau saya nggak ngisi attendance-nya berapa kali ya. Kalau ada yang mengisinya lebih dari 20% kehadirannya, berarti sekitar 3 kali pertemuan nggak hadir, gitu ya. Maka itu ya kalian sudah bisa mengidentifikasi sendiri kalau kalian tidak layak untuk ikut ujian akhir. Oke. Poin berikutnya adalah setiap orang di sini sudah masuk kelas lainnya masing-masing ya. Ada yang belum bergabung di line, jadi harap segera bergabung di line. Mungkin kalian juga bisa cross-check temannya siapa yang belum masuk grup gitu ya. Karena semua informasi nanti saya akan share di grup. Tidak ada yang sifatnya personal ya, menjapri saya. Karena nanti kalau masing-masing menjapri saya ada berapa ratus orang yang menjapri. Dan kalau pertanyaannya sama, nanti saya akan jawab di grup saja supaya bisa diakses oleh semuanya. Dan saya butuh 1 orang perwakilannya, ketua kelasnya. Kalau kemarin ketua kelasnya Rifki ya, kalau yang kelas B ya Ki. Kalau saya nggak salah, buat angkatan kalian. Mungkin nanti harus ada perwakilan setiap kelasnya ya, nanti notif di grupnya. Gunanya apa? Supaya nanti mungkin kalau ada hal-hal tertentu, saya akan share ke ketua kelasnya. Atau misalkan mengisi BAP. Nah, mengisi BAP harusnya sih nggak usah saya notif ya nanti ya. Jadi saya usahakan kalau saya nggak berhalangan, saya akan isi BAP setelah kuliah kita berakhir, dan kalian perwakilannya bisa langsung isi. Gitu. Atau nanti saya notif deh, saya sudah isi BAP, lalu perwakilannya harus segera mengisi dan menotifnya di grup ya, supaya saya tahu bahwa BAP-nya sudah diisi. Karena kalau kalian nggak ngisi BAP itu, nanti saya nggak bisa ngisi BAP pertemuan selanjutnya. Jadi nanti akan menghambat kuliah kita berikutnya. Gitu ya. Jadi pada saat saya notif, saya sudah isi BAP di grupnya, harap perwakilan kelasnya atau ketua kelasnya itu mengisi BAP juga. Jadi nanti ke depannya kita nggak akan terhalang oleh pengisian BAP. Ya, atau misalkan kalau saya lupa mengisi, kalian boleh mengingatkan saya untuk segera mengisi BAP. Oke, lalu ini tadi saya sudah sampaikan, tidak ada pengumpulan tugas dan kuis susulan ya. Jadi kalau terlewat tugasnya atau nggak ikut kuis, ya sudah tidak ada kuis susulan lagi. Jadi dianggap kalian tidak mengikuti atau tidak mengumpulkan tugas dan tidak mengikuti kuis. Oke, sampai di sini untuk kontrak belajar. Ada yang mau disampaikan? Setiap kali pertemuan Zoom, saya akan record seperti ini. Jadi nanti untuk yang tidak hadir pada saat Zoom, itu nanti saya akan simpan di YouTube lagi. Jadi kalian bisa mengulang lagi hal-hal apa yang disampaikan di YouTube.
Dan saya tidak akan berikan absensi kehadiran di YouTube ya. Jadi di YouTube di sini pada saat Zoom. Jadi ini tanggung jawab kalian saja. Kalau kalian mau mereview silakan ikut Zoom. Tapi kalau merasa sudah paham juga ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ikut. Yang jelas kehadiran itu akan saya hitung dari attendance saja. Silakan. Ada yang mau disampaikan tentang kontrak belajar? Sudah cukup jelas? Dan bisa diikuti ya, semoga. Jelas, Bu. Oke. Kalau sama saya, kalau kalian ada yang mau disampaikan gitu ya, santai saja, sampaikan saja gitu. Jangan takut nanti kalau saya menyampaikan ini nanti gimana-gimana gitu. Atau misalkan saya mau bertanya hal ini nanti dianggapnya seperti apa gitu. Sampaikan saja. Karena kalau misalkan nanti terkait materi, sekecil apapun yang kalian tidak pahami, itu menjadi tanggung jawab saya untuk membuat kalian paham gitu ya. Jadi kalau kalian nggak paham materi A karena ini apalagi berhubungan sama teoritis gitu ya, kalau kalian nggak paham pertemuan 1, nanti pertemuan 2, pertemuan 3, dan 4-nya bisa-bisa nggak paham juga. Ya, jadi pastikan bahwa setiap kali pertemuan kalian bisa mengikuti materi yang saya sampaikan. Oke. Oke, ini capaian CPMK-nya, visi misi fakultas, ini kalian baca saja ya. Sudah sering disampaikan juga di forum kuliah yang lain. Jadi, oke, ini materi yang akan dibahas di pertemuan pertama mengenai ekspektasi, mengenai varians, dan mengenai fungsi pembangkit momen untuk distribusi peubah acak diskrit. Ya, ini masih yang awal sekali berkenaan tentang ekspektasi, berkenaan tentang varians, dan nanti ada fungsi pembangkit momen. Ini menjadi hal yang penting, tadi saya bilang menjadi sangat basic, gitu ya. Prinsipnya adalah yang harus kalian pahami, bagaimana sih mencari ekspektasi pada saat dia peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Ya, artinya sebelum kalian bisa memahami ini, kalian harus bisa bedain kapan peubah acak itu diskrit, kapan peubah acak itu kontinu. Supaya kalian bisa paham kapan saya pakai rumus yang ke-1, kapan saya pakai rumus yang kedua. Ya, itu dulu yang harus bisa kalian pahami, apa itu diskrit, apa itu kontinu. Oke, ini sudah dibahas di PTP ya, di teori peluang. Dosennya siapa? Kalau kalian mata kuliahnya apa? Teori peluang ya, sama ya? Kalau yang di Pengantar peluang. Kenapa? Pengantar peluang, Bu. Oh, pengantar peluang. Oke, sama Pak Sul? Iya, Pak Iya, Sulit. Bu. Oke. Oke, saya review sedikit deh. Tanya, apa atau kapan kita atau peubah acak diskrit dan kontinu itu apa sih? Masih ingat nggak? Itu semester berapa? Semester 1 apa semester 2? Semester 2, Bu. Oh, semester 2. Oke, masih kemarin banget nih pengantar ulangnya. Bagaimana membedakan peubah acak diskrit dan kontinu? Ada yang mau jawab? Peubah acak diskrit dan kontinu, apa bedanya? Atau ya, bagaimana membedakan diskrit dan kontinu? Ada yang mau jawab? Izin masuk, Bu. Ya, siapa? Fikran. Biasanya peubah acak diskrit, nilai peubah acaknya bilangan bulat, sedangkan kontinu, nilai atau batasnya berupa range atau rentang. Oke, itu adalah ciri yang paling mudah kalian bisa identifikasi. Kapan itu diskrit, kapan itu kontinu. Betul ya, lihat nilai peubah acaknya. Ya, kalau kalian seperti ini, nanti ada dua ya. Ada yang kita sebut sebagai peubah acak, ada yang kita sebut sebagai nilai peubah acak. Hati-hati ya. Jadi kalau di statistik, simbol dan istilah itu mempengaruhi.
Kalau tadi yang dibilang Fikran adalah lihat nilai peubah acaknya. Kalau dia bilangan bulat, berarti itu adalah peubah acak diskrit. Kalau dia berupa range, berarti dia peubah acak kontinu. Atau ada juga yang mengistilahkan variabel acak, itu sama saja. Ya, bisa peubah acak, bisa variabel acak. Betul. Kalau ini misalkan saya punya nilai peubah acaknya adalah 1, 2, 3, sampai N, ini mengindikasikan bahwa dia diskrit. Ini nilainya. Ya, lalu kalau dia berupa range, misalkan ini peubah acaknya X, oke, saya perbesar ya. Nah, ini peubah acaknya X, di mana nilai X-nya itu nilainya di antara min tak hingga sampai tak hingga, berarti dia berupa range, berarti dia adalah kontinu. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan soal atau dapat distribusi apapun, cek dulu nilai-nilainya atau batas-batasnya. Dia diskrit atau kontinu. Kenapa? Karena nanti itu akan berdampak pada pemilihannya. Kalau dia diskrit, berarti untuk mencari ekspektasinya, kita harus pakai sigma. Ya, kalau dia kontinu, berarti nanti kita harus integralkan fungsinya, bukan menjumlahkan fungsinya. Jadi beda perhitungannya. Ya. Nah, di sini kita bahas tentang yang pertama, ekspektasi. Di sini punya definisi suatu peubah acak X ketika kita mencari nilai atau mencari sebuah ekspektasinya, maka nanti simbolnya adalah EX. Ini. EX. Berarti ini adalah ekspektasi dari peubah acak X. Kalau peubah acaknya Y, berarti EY atau ekspektasi Y. Kalau peubah acaknya Z, berarti EZ atau ekspektasi dari Z. Oke, rumusnya tadi kita cek dulu si variabel acaknya. Kalau ini adalah variabel acaknya X, ini dia diskrit atau kontinu. Kalau dia diskrit, berarti kita harus pakai pendekatan di sini sigma. Oke, kalau dia kontinu, berarti kita harus pakai pendekatan integral. Ya, sebuah peubah acak, kalau dia peubah acak, pasti dia punya yang namanya fungsi peluang atau fungsi densitas. Ada yang masih ingat apa itu fungsi peluang atau fungsi densitas? Di peluang tadi di semester lalu yang disampaikan Pak Sul, yang kayak apa sih fungsi peluang? Ada yang bisa mereview? Atau sebelum ke situ deh, tadi ya, peubah acak diskrit sama peubah acak kontinu. Kalian bisa sebutkan nggak yang diskrit itu distribusinya apa aja sih? Di peluang kayaknya sudah dibahas ya. Distribusi peubah acak diskrit ada apa aja ya? Ada yang masih ingat? Apa aja yang diskrit, yang kalian tahu? Putri Lestari. Peubah acak Bernoulli, binomial, Poisson, terus apa lagi ya? Lupa lagi, Bu. Oke, itu bukan peubah acak, tapi itu distribusi ya. Distribusi. Nah, distribusi kalian udah kenal, ada yang namanya distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, mungkin nanti ada hipergeometri, ada multinomial, dan teman-teman yang lain. Itu adalah salah satu dari distribusi peubah acak diskrit. Sekarang kalau yang kontinu, apa ya contohnya? Farah Nabila? Farah,
Kalau yang continue, contohnya apa, Farah? Masih di mute, Farah? Kalau yang continue, contohnya distribusi apa ya? Lupa, Ibu. Apa? Lupa. Lupa. Ada yang ingat? Siapa? Gamma bukan, Bu? Oke, distribusi gamma, betul. Apalagi distribusi selain distribusi gamma? Yang continue. Yang distribusi pasti orang anak statistika tahu dan banyak dipakai. Oke, normal, baku, betul yang dibilang Fatma. Distribusi normal yang paling sering banyak kalian aplikasikan. Ya. Ya kan? Distribusi normal atau distribusi Gauss biasanya. Ada juga yang bilangnya distribusi Gauss. Itu adalah salah satu dari distribusi yang sifatnya kontinu. Masing-masing itu punya yang namanya fungsi densitas atau fungsi peluang. Ya, kalau dia diskrit, maka fungsi peluang itu simbolnya di sini saya kasih Px. Itu adalah simbol untuk distribusi peluang atau fungsi peluang pada saat dia diskrit. Pada saat dia kontinu, itu istilahnya adalah bukan fungsi peluang, tapi biasanya fungsi densitas. Itu simbolnya Fx. Jadi sebuah fungsi yang nanti menyatakan nilai peluang dari nilai perubahan acaknya itu berapa. Gitu. Karena ini adalah ekspektasi, maka untuk mencari nilai ekspektasinya, tadi ya kita bahasnya adalah ekspektasi X, maka kalau dia diskrit, ekspektasi X adalah ini. Sigma X dikali peluang X-nya berapa. Kalau saya mau cari ekspektasi Y, apa rumusnya? Apa rumusnya? Ekspektasi Y. Berarti perubahan acaknya sekarang bukan lagi X, tapi menjadi Y. Berarti ini adalah sigma Y dikali peluang dari Y. Ya, jadi sesuaikan dengan siapa perubahan acaknya. Gitu. Itu kalau diskrit. Kalau continue berarti nanti tinggal ganti yang awalnya itu sigma, ya. Kalau di sini tadi kalau diskrit itu sigma berarti kalian menjumlahkan. Kalau di sini nanti kalau continue kalian harus mengintegralkan. Karena di sini ada integral, maka belakangnya harus pakai dx. Ini prinsip atau konsep di kalkulus. Makanya tadi saya bilang, kalau kalian lupa cara mengintegralkannya, nanti akan kesulitan mengerjakan soal statmat. Ya, oke, itu lalu ini juga ada beberapa sifat ekspektasi. Ini nanti sifat ekspektasi juga penting juga ya untuk memudahkan kita menurunkan nanti. Ada ketika dia konstanta, maka ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Misalkan adalah, contoh konstantanya seperti apa sih? Misalkan ekspektasi dari 2 itu berapa? 2 itu variabel acak atau bukan? Atau konstanta? 2 itu nilai konstanta. Berarti ekspektasi 2 itu sama dengan 2. Konstanta itu sendiri. Ya. Lalu yang poin kedua, kalau C adalah sebuah konstanta dan X adalah perubahan acak, maka ekspektasi CX adalah C ekspektasi X. Berarti kalau saya punya ekspektasi 2X, berarti ini sama dengan 2 ekspektasi X. Ekspektasi X-nya ini kalian hitung pakai rumus yang ini, yang tadi. Dia diskrit atau continue. Gitu. Atau sebenarnya kalau tadi saya ngikutin ini, ya, misalkan
ekspektasi X sama dengan tadi adalah integral X dikali fx dx. Kalau saya mencari ekspektasi dari 2X, berarti saya juga tinggal samain polanya. Berarti ini adalah integral, ini adalah 2X dikali fx, ini adalah dx. Jadi lihat polanya. Kalau yang di dalam kurungnya X, berarti nanti pengali fungsi densitasnya adalah X. Kalau yang di dalam kurungnya 2X, yang di dalam kurung ekspektasinya adalah 2X, maka nanti pengalinya juga 2X. Gitu. Jadi disesuaikan dengan prinsipnya. Nah, ini nanti supaya mudah, nanti kalian juga bisa pakai sifat ekspektasi yang ini. Oh, kalau gitu, nanti kalau ini kan harus kalian jabarin ya. Biar mudah, ya udah pakai sifat yang kedua. Ekspektasi CX itu sama dengan C ekspektasi X. Berarti tinggal cari ekspektasi X-nya berapa, lalu nanti dikalikan 2. Gitu. Ya. Lalu ini poin ketiga, sifat ekspektasi. Kalau ada dua konstanta, ada konstanta A dan konstanta B, maka nanti ekspektasi AX plus B, ini AX plus B, ini sama dengan A ekspektasi X ditambah B. Kenapa bisa seperti ini? Ini saya bisa pecah sebenarnya. Ya, ekspektasi AX ditambah B, ini saya bisa pecah juga jadi ekspektasi AX, oh, salah. Ekspektasi A. Ekspektasi AX ditambah ekspektasi B. Oke. Ekspektasi AX tadi jadi apa ya? Sifat yang keberapa ini? Kedua. Ekspektasi AX itu sama dengan sifat yang keberapa? Kedua. Dua, Bu. Yang kedua. Berarti ini sama dengan A ekspektasi X ditambah ekspektasi B itu sama dengan sifat yang berapa? Yang pertama. Yang pertama, Bu. Pertama. Ini ditambah B. Sehingga hasilnya adalah ini. Itu kurang lebih. Ya, jadi nanti kita akan perlukan sifat-sifat ekspektasi ini pada saat kita berhubungan sama distribusi yang sudah rumit ya. Nah, ini contohnya juga sudah saya berikan gitu ya. Ini masih contoh yang sederhana. Saya punya X, ini adalah nilai peubah acaknya. Kenapa ini menjadi diskrit? Karena dia berupa bilangan bulat. Nilai X-nya 1, 2, 3, 4. Berarti dia diskrit. Masing-masing peubah acak, masing-masing nilai dia punya peluangnya. Oh, kalau dia X-nya 1, peluangnya 0,4, kalau X-nya 2, peluangnya 0,1, dan seterusnya. Ada yang masih ingat nggak? Sifat dari fungsi peluang atau fungsi densitas itu apa ya? Di kuliah peluang, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini tuh beneran fungsi peluang nih? Ada yang tahu? Apa yang bisa membuktikan kalau ini beneran fungsi peluang? Jangan-jangan bukan fungsi peluang ini. Silmi? Perhitungannya menghasilkan 1. Perhitungan apanya, Silmi? Peluangnya, keseluruhan. Keseluruhan, jumlahnya atau apanya? Ya, jumlahnya. Oke, betul ya. Kalau kita mau meyakinkan bahwa benar nggak ya, ini tuh fungsi peluang atau fungsi densitas, maka kita bisa menjumlahkan kalau dia diskrit atau mengintegralkan pada saat dia kontinu terhadap batas-batasnya, dan itu harus nilainya 1.
Kalau dia nilainya 1, berarti kita yakin bahwa itu adalah fungsi peluang atau fungsi densitas kalau dia kontinu ya. Istilahnya, beda istilah saja. Ini batas-batasnya, X-nya nilainya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti saya harus menjumlahkan semua nilai di batas-batasnya. Kalau jumlahnya 1, berarti dia betul PX ini adalah fungsi peluang. Ya, ini betul ya, 1 jumlahnya. Sehingga, oh betul, PX adalah fungsi peluang. Sehingga tadi ketika saya mau mencari nilai ekspektasi X, yang di dalam kurungnya ini adalah X, berarti yang pengalinya adalah menjadi X. Ya, jadi kalian tinggal lihat ini, di dalam kurungnya X, berarti di sini pengalinya X. Dalam kurungnya 2X, berarti mencari ekspektasi 2X, pengalinya adalah 2X. Yang bawahnya juga, karena ini pengalinya 3X min 5, berarti, dalam kurungnya 3X min 5, berarti pengalinya 3X min 5. Ya, ini cara manualnya, cara kalau kalian bedah dan lakukan sesuai dengan rumus ekspektasi. Tapi untuk memudahkan, kalian juga bisa pakai menyelesaikannya pakai sifat yang tadi saya bilang. Gitu. Yang penting sih paham dulu. Ya, ini kalian nanti bisa pelajari. Lalu untuk continue juga sama, lihat batas-batasnya. Untuk bisa meyakinkan bahwa benar nggak ini fungsi peluang atau fungsi densitas, tadi kalian harus menjumlahkan atau mengintegralkan terhadap batas-batasnya. Kalian coba integralkan. Integralkan fx-nya, berarti integral dari berapa? Batasnya dari 0 sampai 1, berarti ini adalah 0, ini adalah 1, fx dx. Berarti gimana? 0, 1, fx-nya adalah 4, x pangkat 3, dx. Integral 4x pangkat 3, apa ya? Integral 4x pangkat 3. Apa? X Lupa lagi? 4. X pangkat? 4. X pangkat 4. Dari mana X pangkat 4? Ayo. Gimana caranya integralin? Ini masih fungsi sederhana. Bagaimana cara mengintegralkan? Satu per 5 X pangkat 4. 1/5 X pangkat 4. 4. Tuh, coba yang mana yang benar? Ada X pangkat 4, ada 1/5 X pangkat 4. Yang betul yang mana? Lihat, ini pangkatnya berapa? Pangkatnya fungsinya 3. Kalau kita integralkan, berarti dia akan nambah 1, kan pangkatnya? Berarti jadi pangkat berapa? Pangkat 4. Jadi pangkat 4. Lalu di depannya dikali pengalinya berapa? 1. 1, Bu. 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. Ya kan? Berarti ini adalah 4 dikali, tadi integralnya adalah 1/4, X pangkat 4, batas-batasnya masukin 0, 1. Berapa? 1, Bu. 1. Betul, 1. Oh, berarti ketika saya integralkan fungsi densitas ini terhadap semua batas-batasnya, nilainya 1, berarti ini betul. Dia merupakan fungsi densitas. Berarti saya bisa mencari rumus ekspektasinya dengan mengalihkan fungsi densitas ini terhadap masing-masing yang ditanyain ekspektasi berapa. Ya, kalau ini tadi ekspektasi X, berarti tinggal kalikan X dengan fungsi densitasnya. Kalau ini 2X, berarti pengalinya menjadi 2X dikali fungsi densitasnya, dan seterusnya. Ya, gampang ya? Gampang. Tenang, masih gampang. Kalau sama saya jadi gampang. Ya, ini untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Nah, ini baru ekspektasi. Lalu varians. Ini juga ada rumusnya sendiri. Varians itu punya, kalian boleh pakai rumus yang di definisi 2. Ini artinya adalah
masih pakai prinsip ekspektasi gitu ya, untuk mencari varians dari sebuah perubahan acak adalah kita mencari ekspektasi X dikurangi ekspektasi X baru dikuadratkan. Ini jangan kebalik ya, maknanya beda ini. Cari dulu ekspektasi X di awal, lalu nanti X dikurangi ekspektasinya, baru kita kuadratkan. Ini menjadi varian X. Lalu bisa pakai rumus yang ini. Varian X juga adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini ekspektasi X kuadrat sama nggak dengan ekspektasi X dikuadratkan? Sama atau beda? Beda. 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 Kenapa beda? Kenapa beda? Kalau ini, yang awal, yang ini ya, ekspektasi X kuadrat, berarti kita cari dulu ekspektasi X, baru kita kuadratkan hasilnya. Ya, kalau yang awal, ekspektasi X kuadrat, berarti variabel acaknya adalah X kuadrat. Berarti nanti pengalinya pada saat kita mencari nilai ekspektasinya, ya nanti dikalikan dengan X kuadrat. Nah, di sini udah saya jabarkan juga, ternyata ya ini sama aja sih sebenarnya definisi 2 sama yang dalil. Cuman mungkin nanti ada saatnya kita akan lebih mudah pakai yang rumus yang ini, ada saatnya kita akan lebih mudah pakai rumus yang ini. Walaupun kalau kita bedah, yang buka nih yang ini endingnya adalah sama dengan yang bawah. Ini udah saya bedah juga ya, keluarnya sama. Ini juga ada sifat seperti tadi yang ekspektasi. Nah, kalau kita mencari varians dari, kalau tadi ya, kita mencari ekspektasi dari konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Ekspektasi 2 ya 2, ekspektasi 5 ya 5. Tapi beda dengan varians. Varians konstanta itu harus itu sama dengan 0. Varians 2 itu 0, varians 5 itu 0, varians 1 juta itu 0. Ketika konstanta kita cari variansnya, nilainya 0. Lalu pada saat mencari ini, C adalah konstanta, mencari varians X plus C. X plus C berarti nanti itu sama dengan varian X. Lalu kalau varians C, X, itu suatu konstanta keluar dari varians itu akan bentuknya berubah menjadi kuadrat. Ya, beda dengan ekspektasi yang tadi. Ekspektasi AX itu sama dengan A kali ekspektasi X. Tapi kalau bentuknya varians AX, sebuah konstanta keluar dari varians, dia akan berubah menjadi bentuk kuadrat. Berarti jadi A kuadrat varian X, atau di sini karena tadi konstanta C adalah C kuadrat varian X. Ya, ini sifat-sifat yang harus kalian ingat nanti supaya nanti memudahkan kita dalam proses perhitungan. Ya, dan seterusnya nanti ini dibaca saja, kalian pelajari. Nah, sekarang masuk ke ekspektasi dan varians dari distribusi perubahan acak diskrit. Sebenarnya ada satu lagi sih tentang fungsi pembangkit momen. Ini ada ya. Oke, fungsi pembangkit momen, saya sekaligus aja. Ekspektasi, varians, fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen juga sama ya, ada buat diskrit, ada buat kontinu. Ngitungnya gimana? Ngitungnya juga sama-sama pakai sifat ekspektasi. Cuma hati-hati, ekspektasinya ekspektasi dari siapa? Di sini kita cari dari ekspektasi E pangkat TX, jadi ada fungsi di sini. Kalau tadi sederhana ya, ekspektasi X, berarti X dikali bla bla, integral X kali bla bla bla, kalau misalnya dia kontinu. Kalau dia diskrit, berarti sigma X kali bla bla bla. Kalau di sini, karena yang di dalam kurungnya adalah ekspektasi TX, ya, maka pengalinya juga menjadi E pangkat TX. Kalau dia diskrit, berarti depannya sigma. Masih sama secara prinsip.
Kalau dia kontinu berarti integral. Integral pangkat TX dikali fungsi densitasnya. Ini untuk fungsi pembangkit momen. Ya, ini nanti dibaca saja definisinya. Ada peubah acak. Oke. Kita juga bisa mencari ekspektasi X dari fungsi pembangkit momen pada saat kita turunkan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen itu pada saat T-nya sama dengan 0, sama dengan kita mencari nilai ekspektasi X. Lalu untuk variasinya adalah ini turunan kedua dikurangi turunan pertama dikuadratkan. Ya, prinsipnya sama seperti tadi. Jadi ekspektasi X itu adalah sama dengan fungsi turunan pertama dari fungsi pembangkit momen pada saat T-nya sama dengan 0. Kalau yang ini variansnya tadi kita tahu bahwa untuk mencari varians X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ya, ekspektasi X kita tahu ini tadi turunan pertama dari fungsi pembangkit momen, berarti ini adalah turunan pertama. Ekspektasi X kuadrat ini adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momen. Ya, jadi balik lagi, endingnya adalah gimana saya mencari ekspektasi sama varians, tapi lewat sebuah fungsi pembangkit momen. Oke. Di sini saya jelaskan juga, saya kupas gitu ya, saya buka nih rumus-rumusnya dari masing-masing fungsi distribusi peluang. Di sini ada dari distribusi Bernoulli, ya tadi kan temannya bilang bahwa salah satu ciri distribusi atau salah satu contoh distribusi yang diskrit adalah distribusi Bernoulli, ada distribusi binomial, ada distribusi terakhir Poisson ya. Poisson. Penurunannya sudah saya jelaskan dengan sangat rinci bagaimana mencari nilai ekspektasi X, mencari varian X, dan mencari fungsi pembangkit momen. Nanti kalian tinggal tonton saja videonya lagi. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Kalau pada saat belajar peluang mungkin kalian diloncat ya, cuman tahu fungsi densitasnya ini, lalu hasil akhirnya nilai ekspektasinya adalah theta dan variasinya adalah theta kali 1 min theta. Mungkin pada saat di distribusi peluang seperti itu. Tapi sekarang kita belajarnya dibalik. Kenapa sih ekspektasi X itu theta? Kenapa sih varians X itu adalah theta kali 1 min theta pada saat X-nya berdistribusi Bernoulli? Jadi dibedah, saatnya kita membedah sekarang. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Yang paling terkenal mungkin, yang paling kalian familiar adalah distribusi binomial. Ini biasanya sering banget diaplikasikan juga ya, distribusi binomial. Ini fungsi densitasnya atau fungsi peluangnya, kombinasi nx, theta pangkat x kali 1 min theta pangkat n min x, dan dicari bahwa ekspektasinya adalah n theta, variasinya adalah n theta kali 1 min theta. Ini hasil akhirnya. Ya, tapi harus kalian pahami bagaimana proses untuk mencari varias, ekspektasi, dan fungsi pembangkit momen dari masing-masing distribusi peluang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami penjelasannya? Kalau sekarang mungkin masih belum kebayang ya, Bu, kenapa saya harus pusing-pusing menurunkan ini gitu ya. Nanti gunanya buat apa? Pasti di benak kalian pasti seperti itu semua sih, saya yakin. Ya, kalau sekarang mungkin belum terlalu terlihat ya nanti penggunaannya di mana. Tapi nanti ini akan sangat berguna pada saat kalian ada di semester-semester atas. Ya, makanya ini menjadi sangat basic. Misalkan nanti kalau ini tadi yang distribusi binomial gitu ya, ini punya parameternya adalah theta.
Gimana kalau saya punya parameternya 1/θ misalkan? Apakah bentuk ekspektasi dan variasinya itu sama atau beda? Pasti berbeda. Ya, jadi nggak apa-apa, ikutin saja dulu gitu ya, walaupun pusing itu wajar. Kalau kalian pusing, saya senang gitu ya, artinya kalian berusaha untuk bisa memahami gitu. Yang agak susah adalah pada saat enggak Bu, saya nggak ada masalah, nggak pusing nggak sama sekali. Itu antara dua, emang beneran paham atau emang nggak dibaca malahan ya. Jadi kalau kalian pusing berarti itu tanda-tanda kalau kalian sedang belajar, dan itu wajar. Ya, jadi dipahami aja pelan-pelan, ini kenapa bisa jadi seperti ini, bagaimana ngebedahnya, ngebukanya. Tadi kalau StatMat ini sebenarnya harus banyak latihan ya. Jadi karena nggak ada cara cepatnya menurut saya ya. Cara cepatnya adalah karena semakin sering latihan nanti kita terbiasa dan udah tahu polanya gitu. Jadi buat kalian yang baru sekarang belajar StatMat, ya mau nggak mau harus dipahami secara konsepnya dan banyak mengerjakan soal latihan, itu saja sih. Jadi nanti kebayang sendiri, oh nanti kalau saya dapat soal binomial, berarti nanti pada saat menurunkan rumusnya ada beberapa hal yang harus saya misalkan. Kalau binomial kan ada pemisalan. Nanti seperti ini, kenapa ini nilainya jadi 1 ya? Sigma X dari 1 sampai N, kombinasi N-1, X-1, theta pangkat bla bla bla, kenapa ini nilainya jadi 1 ya? Gitu. Sehingga dari sekian banyak kita menurunkan, endingnya adalah N theta dikali 1, ya N theta. Gitu. Nah, prinsip-prinsip ini yang memang harus sering latihan kalian. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami semuanya? Yakin? Kalau tidak pertanyaan, berarti saya bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Nanti silakan kalian review lagi. Nanti saya share di link video diskusi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada, bisa diikuti penjelasan saya hari ini. Oke, semoga penjelasan saya hari ini bisa memudahkan kalian dalam memahami materinya ya. Buat yang nanti kuliahnya besok, berarti silakan nanti pelajari lagi dan mengerjakan tugasnya. Untuk yang kelas atau angkatan 2020 nanti seperti sama dengan tugas kakak tingkat kalian. Sebenarnya itu bukan tugas juga ya, saya berusaha untuk membantu kalian. Nanti kalian bikin resume yang isinya adalah tadi nilai ekspektasi, nilai varias, fungsi pembangkit momen, dan fungsi peluang atau fungsi densitas dari masing-masing distribusi. Itu sebenarnya untuk membantu kalian nanti di pertemuan-pertemuan ke depan. Jadi semacam bikin resumenya dulu ya. Sebelum kita tahu atau sebelum kita ngebedah, kalian mendingan tahu endingnya dulu supaya nanti oh dari sini ya saya dapatnya gitu. Jadi kita tahu goalnya dulu, baru nanti kita cari prosesnya kayak apa ya, gitu. Biar lebih mudah kita belajar StatMat-nya. Kalau sekarang saya balik, prosesnya saya belajar kasih dulu, terus kalian nggak tahu endingnya, biasanya jadi pusing sendiri gitu ya. Tapi kalau udah tahu, oh endingnya saya mau mencari ini, itu lebih terbayang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti saya kembali lagi, kita akan Zoom kapan, tapi berarti kalian harus skip hari Kamis jam 1, itu adalah waktu untuk diskusi seluruh kelas untuk kelas StatMat ya. Mudah-mudahan nanti nggak ada praktikum di jam ini, sehingga nanti kita bisa tetap pakai jamnya. Tapi kalau nanti ada praktikum, berarti nanti kita harus reschedule lagi, cari waktu yang memungkinkan untuk semuanya bisa. Walaupun saya yakin pasti nggak akan semuanya banget sih. Kalau 1-2 mah nggak apa-apa lah ya. Nanti kalian bisa review ulang di videonya gitu. Tapi minimal ya mungkin 80% bisa hadir itu supaya nanti saya menjelaskannya lebih enak gitu ya untuk kalian semua.
Baik, kalau tidak ada lagi, berarti saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Semoga memberikan banyak pencerahan buat kalian ya. Jadi karena ini masih pertemuan pertama, gitu masih introduction. Jadi kurang lebih kalian harus mulai terbayang apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 14 kali pertemuan ke depan. Ya, jadi nanti akan sedikit sekali kalian ketemu angka kalau di sini, gitu ya. Pasti banyaknya ketemu simbol, ketemu integral, ketemu turunan. Gitu. Jadi dibuka lagi bahasan tentang peluang, bahasan tentang aljabar, bahasan tentang kalkulusnya gitu, karena kalau kalian nanti kesulitan di situ akan kesulitan juga mengerjakan soal StatMat. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.